Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Video kita kali ini tentang pembahasan soal-soal materi statistika untuk data tunggal. Jadi kenapa harus kita kuatkan lagi, kita mantapkan lagi di materi ini? Karena materi ini pasti akan kamu temukan di soal-soal UTBK dan soal-soal kedinasan lainnya. Jadi kamu jangan pantang menyerah, tetap bahas-bahas soal walaupun dia kamu anggap mudah, tapi perlu kamu ulang-ulang, karena ketika tidak diulang maka itu akan kamu lupakan. Banyak mengulang maka kamu akan bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan mudah, insya Allah. Oke, kita bahas saja soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, angka 83 P3 4 10 Q 4 12 memiliki minnya 6 ya. Hitunglah nilai P tambah Q, kemudian tentukan rata-rata P dan Q. Jadi ini ada data yang berapa banyak datanya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data. Maka kita buat N-nya adalah 9 ya. N-nya 9, kemudian apalagi yang diketahui min. Min itu adalah nilai rata-rata. Berarti rata-ratanya adalah 6. Oke? Apalagi yang diketahui? Sudah. Sekarang setelah diketahui, sudah kita list gitu ya. Maka kamu harus tahu apa yang ditanya. Apa yang ditanya? P tambah Q. P itu adalah anggota dari data tersebut ya. Q juga anggota dari data tersebut. Yang ditanya adalah P tambah Q. Oke, yang kedua apa yang ditanya? Kemudian tentukan rata-rata P dan Q. Rata-rata P dan Q berarti kan kalau mencari rata-rata dijumlahkan nilainya ya. Kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena datanya cuma 2. Paham ya? Jadi rata-rata itu P tambah Q per 2. Oke, kalau ada 3 ya dibagi 3 gitu. Tapi karena datanya P dan Q berarti P tambah Q bagi 2. Inilah rata-rata untuk si P dan Q. Paham ya? Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang diketahui adalah X barnya. X barnya itu 6 ya. Apa rumus X bar? X bar itu berarti kamu jumlahkan semua datanya, kemudian kamu bagi dengan banyak datanya. Berarti kita jumlahkan dia 8 ditambah 3 ditambah P ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah Q ditambah 4 ditambah 12 dibagi dengan banyak datanya. Berapa banyak datanya? 9. Inilah yang hasilnya 6. Kadang ya kalau kita melihat soal seperti ini, kita langsung berpikir ketika dia menanyakan berapa nilai P tambah Q, berarti harus kamu cari berapa nilai P dan berapa nilai Q baru dijumlahkan. Ternyata untuk soal-soal UTBK ataupun soal yang kamu ketemukan di kedinasan, biasanya kan dengan batas waktu tertentu gitu ya, dia sudah memikirkan bahwa nggak perlu sampai kamu mencari nilai P dan Q, ternyata nanti langsung dapat nilai P tambah Q-nya gitu. Ya, jadi nggak usah mikir dulu jauh, ikuti saja irama dalam menyelesaikan soalnya. Ya. Ini coba kita jumlahkan yang tidak berupa variabel tapi berupa angka ya. Kecuali P dan Q kita jumlahkan semua nilainya. Berarti 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 itu 14. 14 tambah 4 18 tambah 10 28. Tambah 4 32 tambah 12 berarti 44. 44 tambah P tambah Q kemudian kalikan silang ya. 9 dikali 6 hasilnya 54. Baru P tambah Q sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Inilah yang saya katakan bahwa kita nggak perlu harus mencari nilai P dan Q-nya baru kita jumlahkan. Ternyata dalam penyelesaiannya kita langsung dapat memperoleh P tambah Q. Itulah ciri-ciri dalam soal-soal yang diujikan ketika nanti kamu masuk universitas ya. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah P tambah Q bagi 2. Itu nilai rata-ratanya. Berarti langsung saja kita cari P tambah Q bagi 2, maka otomatis 10 bagi 2 sama dengan 5. Mudah kan? Dan sangat gampang. Kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita bahas tentang rata-rata gabungan yang baru kita pelajari di video sebelumnya ya. Rataan nilai ujian matematika dari suatu kelas adalah 6,9.
Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan dengan kelompok tersebut ya, maka rataannya menjadi 6,8. Berapakah banyak siswa semula? Jadi kalau saya gambarkan, pertama ada satu kelas yang siswanya belum kita ketahui ya, memiliki rata-rata 6,9. Kemudian ada siswa baru, berapa orang siswa barunya? 2 ya, karena 6 dan 4 berarti ada 2 orang, dijumlahkanlah nilai rata-rata kedua orang itu sehingga rata-ratanya menjadi 6,8. Yang menjadi pertanyaan, berapa orang siswa yang sebelum ditambah dengan 2 orang tadi? Paham ya? Kamu harus pahami dulu soal cerita ini, baru kamu bisa dengan mudah menyelesaikannya ya. Cari dulu apa yang diketahui. Kita jawab. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah nilai rata-rata awal ya. Nilai rata-rata awalnya berapa nilai rata-rata awal? Itu 6,9. Ya. Kemudian ada penambahan baru yaitu berapa orang? 2 orang karena 4 dan 6. Berarti ini ada 2 orang. Yang ditanya rata-rata setelahnya ya. X bar setelah atau saya buat X bar akhir ya. X bar akhirnya itu berapa? 6,8. Oke, yang ditanya adalah jumlah awal. Jumlah siswa awal kita misalkan si N ya. Jadi N itu adalah jumlah siswa awal sebelum ditambah 2 orang anak baru tadi. Oke, kita cari dulu rata-rata awal itu rumusnya adalah sigma X ya. Sigma X itu berarti jumlah data-data siswanya. Misalnya kalau dia jumlahnya sampai 3 orang berarti X1 tambah X2 tambah X3. Makanya saya buat sigma X berarti jumlah semua data-datanya ya untuk siswa awal. Itu kan dibagi dengan N. N itu adalah banyak siswa awal ya. X awalnya tadi 6,9. Kemudian jumlah siswanya sebelum ditambah per N. Oke, kemudian kita kalikan silang 6,9 N sama dengan sigma X. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita cari yang X bar akhir gitu ya. X bar akhir itu kan berarti jumlah data yang awal berarti sigma apa ya? X-nya ditambah nilai yang siswa baru berarti 4 ditambah 6. Kemudian siswa awal jumlahnya ditambah 2 orang tadi. Paham ya? Dah. Kemudian dari sini berarti 6,8 sama dengan sigma X-nya ditambah berapa nih? 10 dibagi N tambah 2. Oke? Setelah itu kita kalikan silang 6,8 dikali N tambah 2. Kemudian sigma X di sini kita ganti dengan 6,9N. Berarti 6,9N ditambah 10. Paham kan? Oke, kita kalikan ke dalam jadinya 6,8N ditambah 6,8 kali 2 berapa dia? 13,6 sama dengan 6,9N ditambah 10. Kemudian kita gabungkan yang sejenis yang ada variabel dengan variabelnya, yang tidak ada variabel berarti konstantanya dengan konstanta. Kita upayakan tidak bernilai negatif. Maka agar tidak bernilai negatif, yang ada N-nya saya pindahkan ke kanan ya. Di sini jadinya 13,6 dikurang 10 sama dengan 6,9N dikurang 6,8N. Paham ya? 13,6 dikurang 10 itu hasilnya 3,6 sama dengan 6,9 dikurang 6,8 itu 0,1 N. Berarti N adalah 3,6 dibagi 0,1. Kalau cara seperti ini semua kamu kalikan dengan berapa banyak angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti kamu kalikan 10. Jika atas dikalikan 10 maka untuk di bawahnya juga kamu harus kalikan 10 ya. Berarti sama-sama dikalikan 10, di atas menjadi 36, di bawah menjadi 1, sehingga N sama dengan 36. Berarti jumlah siswa awalnya sebelum ditambah 2 siswa baru adalah 36 orang. Semoga kamu bisa memahaminya dan kamu mengerti.
Oke. Kita masuk ke soal yang ketiga. Soal ketiga ini agak-agak gimana gitu karena kita akan membahas soal UI ya, SIMAK UI 2011. Saya yakin di antara kalian pasti ingin masuk UI. Siapa sih yang tidak ingin masuk UI kan? Oke. Salah satu yang bakal kita hadapi adalah soal seperti ini. Jangan takut dengan soal sepanjang ini, ternyata bisa diselesaikan dengan sangat sederhana. Yang penting kamu harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam soal ini. Oke, kita mulai membaca ya. Pada suatu ujian gitu ya, diikuti oleh 50 orang mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata ujian adalah 30. Rata-rata ujiannya 30, berarti X barnya itu sama dengan 30. Ya kan? Kemudian mediannya 40, median kita anggap saja bisa MD atau juga Q2 karena dia kuartil tengah, itu nilainya 40. Kemudian simpangan bakunya 15. Simpangan baku atau S ya, itu nilainya 15 ya. Kemudian simpangan kuartil atau Q-D itu nilainya adalah 25. Oke? Untuk memperbaiki nilai rata-ratanya, maka semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 10 ya. Harus nggak kita cari satu-satu? Ininya kita operasikan satu-satu sehingga kita bisa membuktikan 1, 2, 3, 4. Sudah tahu kan cara menjawab 1, 2, 3, 4 ini? Kalau 1, 2, 3 itu nanti dia A, ya kan? 1, 3 dia B, kemudian 2, 4 dia C, hanya 4 yang benar itu D, jika benar semuanya itu jadi E. Oke, kita akan jawab. Saya akan membuat 2 kolom di sini. Ya, 1 kolom dia untuk jumlah atau kurang ya, 1 kolom lagi untuk kali atau bagi ya. Berarti nanti datanya dijumlah, dikurang, atau di sebelahnya nanti datanya dikali dan dibagi. Yang mengalami perubahan jika dia dijumlah dan dikurang, dia hanya 3M. Apa itu 3M? Min, median, modus. Berarti rata-ratanya, kuartil tengahnya, dan modusnya. Kalau kuartil tengahnya sudah ikut berubah, maka Q1, Q3-nya juga berubah. Sehingga kita simpulkan yang berubah untuk penjumlahan dan pengurangan hanya 3M. 3M itu apa? Min, median, modus, kemudian Q1 dan Q3. Selebihnya tidak akan berubah jika dijumlah ataupun dikurangkan. Pahami ya? Nah, untuk yang dikali dan dibagi, ini semuanya all. Siapa yang all itu? Dia bisa jangkauan data, bisa jangkauan kuartil, bisa simpangan kuartil ya kan, bisa varians. Pokoknya di sini all. Median modusnya juga, Q1, Q3-nya juga. Jadi semua yang kita olah ya ketika di video sebelumnya untuk data tunggal, dia akan berubah ketika dikali dan dibagi. Tetapi khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, dia hanya berlaku untuk 3M, kemudian Q1 dan Q3. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini katanya dikalikan 2, kemudian dikurangi 10. Nah, berarti semua kita kalikan 2 ya. Di sini kita kalikan 2, 30 dikali 2, kemudian 40 dikali 2. Kemudian 15 dikali 2, 25 dikali 2. Maka dia jadinya 60, di sini 80, di sini 30, di sini 50. Paham? Karena setiap perkalian dan pembagian semua ikut dioperasikan. Kemudian apa bahasannya? Dikurangi 10. Nah, yang hanya bisa dijumlah dan dikurangi itu hanya 3M dan Q1 dan Q3. Berarti selebihnya tidak kita kurangkan dengan 10. Mana yang kita kurangkan 10? Rata-ratanya. Sehingga menjadi 50. Mediannya sehingga 70. Untuk S dan Q-D-nya itu tidak akan kita kurangi karena dia tidak berubah ketika dijumlah ataupun dikurang. Dan langsung kita cek ke jawabannya. Nilai min-nya menjadi 50. Benar? Benar. Simpangan bakunya menjadi 30. 30. Benar. Ya, mediannya 70. Benar. Simpangan kuartilnya menjadi 50. Benar. Berarti jawabannya benar semua, maka entok.
Semoga kamu bisa mengerti dan semangat untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.